Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 4, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Sebelum pembelajaran kita mulai pada subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku, mari kita sejenak berdoa dulu untuk mengawali kegiatan pada proses pembelajaran ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dilancarkan aktivitas kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini tentang tema 4, globalisasi. Berikut daftar isi pada tema 4 tentang globalisasi. Yang pertama, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Subtema 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi. Tema 4 pada subtema 1, globalisasi di sekitarku pada PB 1. Baik anak-anakku, mari kita ikuti bersama-sama pada subtema 1, globalisasi di sekitarku. Mari kita amati berbagai produk yang ada sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, bisa berupa tas atau sepatu yang kamu atau temanmu dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Mari anak-anak, coba kita isi tabel di bawah ini. Oke, untuk berikutnya, mari kita membaca. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam, di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan secara meriah, yaitu acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN seperti China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Maung Ujo.
Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tanda nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Dayang Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka hadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Dayang Ujo, sang komandan. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? 4 buku siswa SD kelas malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Mari anak-anak, kita mengikuti tugas mandiri. Carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media seperti surat kabar, majalah, atau artikel berita di media elektronik. Lengkapilah isian pada tabel di bawah ini tentang kerjasama sosial. Bentuk kerjasama seperti apa, kemudian apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Kemudian kerjasama budaya. Bentuk kerjasama seperti apa, kemudian apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara tentang kebudayaan. Anak-anakku, mari kita ikuti pelajaran berikutnya. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Ayo membaca. Anak-anakku, silahkan bacalah teks berikut ini tentang pembangkit listrik tenaga air. Sudahkah kalian membaca, anak-anakku? Baik, untuk berikutnya mari kita ikuti materi berikutnya. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Berikut ini contoh isian dari paragraf deret penjelas, kemudian paragraf topik, dan yang ketiga kesimpulan. Ayo menulis. Anak-anakku, tulislah pada buku kalian teks pada gambar berikut ini.
Sekarang saatnya anak-anakku untuk kerjasama dengan orang tua di rumah. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu, baik pakaian, barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan kendaraan. Apakah kamu menemukan produk-produk yang berasal dari lintas negara? Catat temuanmu pada tabel di bawah ini. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, itu media pembelajaran tema 4, globalisasi. Masih pada subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Ayo mengamati. Mari kita amati bersama-sama. Tahukah kamu kalau batik sekarang sudah mendunia? Batik merupakan pakaian tradisional Indonesia yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Ayah Hani seorang pengusaha pengrajin batik. Bagaimana Ayah Hani bisa mengembangkan, mempromosikan, dan memasarkan produk agar bisa terjual? Anak-anakku, kita amati poster berikut ini. Ayah Hani mempromosikan dan memasarkan produk batiknya dengan cara membuat sebuah reklame tentang Nusantara Batik, menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Mari kita pahami apa itu pengertian reklame. Baik, reklame adalah cara mudah untuk meningkatkan daya tarik produk dan sebuah layanan. Lalu, apa tujuan dari reklame itu, anak-anakku? Mari kita bersama-sama pelajari tujuan dari reklame. Reklame memiliki tujuan memberikan informasi kepada calon konsumen dengan pesan yang singkat dan jelas terkait produk, barang, atau jasa yang dipromosikan, di mana membuat calon konsumen terbujuk untuk menggunakan atau membeli produk, barang, maupun jasa yang dipromosikan. Baik, anak-anakku, sekarang mari kita pahami reklame berdasarkan jenis pengadaan. Kemudian reklame berdasarkan jenis media. Dan selanjutnya reklame berdasarkan sifat. Berdasarkan pengadaan, reklame ada komersial. Reklame komersial merupakan jenis iklan yang dibuat untuk keperluan bisnis yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Reklame jenis ini contohnya seperti baliho, spanduk, dan poster. Kedua, reklame non-komersial. Reklame non-komersial lebih bersifat umum, seperti himbauan atau layanan masyarakat. Contohnya, seperti reklame pajak, baliho menjaga kebersihan, dan sebagainya. Jenis reklame berdasarkan media. 1. Reklame audio. Reklame audio contohnya
seperti iklan dalam radio yang hanya mengandalkan suara, reklame visual. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya reklame visual. Reklame visual merupakan iklan yang diperlihatkan dari gambar yang berada di lingkungan seperti di tepi jalan. Contohnya adalah baliho dan poster. Berikutnya reklame audiovisual. Reklame audiovisual ini bisa kita lihat dari keduanya, yaitu baik gambar maupun suara. Gabungan dari gambar dan suara inilah reklame audiovisual, contoh seperti iklan televisi ataupun iklan pada YouTube. Jenis reklame berdasarkan sifat. Reklame ajakan. Reklame bersifat mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan dari permintaan tersebut. Contohnya seperti reklame bantuan bencana alam. Reklame berdasarkan sifat yang kedua yaitu reklame peringatan. Reklame peringatan merupakan reklame yang mengingatkan. Reklame berikutnya yaitu reklame berdasarkan sifat penerangan. Reklame penerangan bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum seperti reklame informasi tentang kesehatan. Mari anak-anakku, kita lanjutkan materi berikutnya. Lihat, kita amati bersama-sama, kemudian kita pahami apa itu reklame dan apa jenis-jenisnya. Mari kita pelajari reklame yang menarik itu bagaimana. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah reklame yang menarik adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan yang baik. Itulah ciri-ciri sebuah reklame yang menarik. Ayo mengamati. Amati di sekitarmu, tulislah reklame yang pernah kamu temui. Berilah pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Hal serupa juga kita temukan pada kemasan berbagai produk yang ada di sekitar kita. Sekarang, amati berbagai kemasan produk yang kamu bawa dari rumah. Kemudian, kelompokkan kemasan-kemasan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Lihatlah bentuk-bentuk bangun ruang. Isilah tabel-tabel berikut sesuai dengan gambar dan sesuai dengan huruf. Baik, mari kita lanjutkan pada materi berikutnya. Moga-moga.
Kita pelajari tentang sifat-sifat kubus. Mari kita lihat dan amati bentuk kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Lihat anak panah yang disertai dengan keterangan. Mana rusuk, mana sisi, dan mana yang termasuk titik sudut pada kubus. Baik, sifat-sifat kubus sebagai berikut. 1. Kubus memiliki 6 sisi sama luas. 2. Memiliki 8 titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. 3. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. 4. Sisi pada kubus, sisi yang berhadapan saling sejajar. Mari kita ambil kemasan yang berbentuk kubus. Kemudian identifikasi sifat-sifat kubus. Tentu kamu bisa membuka kemasan tersebut untuk mengidentifikasi secara lebih terperinci. Kemudian buatlah kubus dari bahan kertas karton atau lidi. Alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. Gunting, lem kayu atau lem sejenis, alat tulis, spidol, double tip atau selotip ataupun lem. Bahan-bahan yang diperlukan. 1. Lidi atau tusuk sate atau sedotan. Kemudian benang kasur. Kalender bekas. Berikutnya, mari kita amati bersama-sama, kita perhatikan. Langkah-langkah membuat kerangka kubus dari lidi atau tusuk sate. 1. Siapkan lidi sebanyak 12 buah. 2. Ukuran semua lidi dengan panjang 15 cm. 3. Potong lidi sesuai ukuran. 4. Rekatkan 12 buah lidi sehingga menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem. 5. Potong kalender bekas dengan ukuran 15 cm dan tulis label A, B, C, D, E, F, G, H. 6. Tempelkan label tersebut pada sebuah kerangka. Bacalah cerita berikut tentang sahabat tak terpisahkan. Silahkan anak-anakku, bacalah cerita tersebut dengan seksama sehingga anak-anakku nanti bisa menyimpulkan, mencari ide pokok gagasan. Materi berikutnya, berdasarkan cerita di atas, masih kita mendiskusikan sebuah pertanyaan berikut.
1. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? 2. 3. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? 4. Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? 5. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? 6. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? 7. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Baik anak-anakku, itulah pertanyaan yang perlu kalian jawab berdasarkan cerita tersebut yang sudah kalian baca. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran berikutnya. Masih pada tema 4 globalisasi, pada subtema 1 PB yang ketiga. Pencak silat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota persilat atau persekutuan pencak silat antar bangsa saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri seperti karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, capoeira dari Brazil, serta Muay Thai dari Thailand yang merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, tentu kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Kamu akan melanjutkan mempelajari olahraga bela diri pencak silat. Kamu akan mempelajari teknik dasar dalam gerakan pencak silat. Teknik dasar tersebut meliputi kuda-kuda dengan pola langkah, pukulan, dan tangkisan. Baik anak-anakku, mari kita perhatikan dan kita amati gambar berikut ini. Sebelumnya, mari kita pahami apa itu kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang dalam pencak silat. Adapun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut. Sikap kuda-kuda. Perhatikan dan pelajari serta lihat bagaimana gerakan sikap kuda-kuda pada gambar tersebut. Mari membaca. Bacalah teks berikut tentang listrik, penggunaan, dan manfaatnya.
Baik anak-anakku, mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Diskusikan bersama teman untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan jawaban yang tepat. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? 2. Apa fungsi dari sutet pada sistem transmisi energi listrik? 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan, lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi, informasikan hal-hal penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Berikut diagram dan contoh kalimat dari deret penjelas, kemudian topik masalah pada paragraf 1, dan pada paragraf 3 yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Ayo menulis. Selanjutnya, anak-anakku, tulislah teks pada gambar berikut ini. Ayo membaca. Bacalah sejarah singkat seorang tokoh, Nikola Tesla. Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan sebuah penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika Serikat. Maka sejak saat itu listrik pun bisa mengalir ke rumah warga. Selanjutnya, untuk mengakhiri pada pembelajaran kali ini, ayo kita renungkan bersama. Sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Lalu apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih anak-anakku. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa mengambil nilai-nilai yang ada pada materi dan kita bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.
Terima kasih.